Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin yang saya muliakan, saya hormati semua pimpinan dan jamaah Masjid Akbar Mudhar Arifin rahimakumullah. Moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan lahir batin, kekuatan dan kemampuan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi, dan ini pertemuan untuk pengajian atau untuk kajian Kamis malam adalah yang pertama, yaitu tentang fikih kontemporer. Untuk saya khusus temanya fikih kontemporer, fikih yang terkait dengan kekinian sekarang. Apapun masalahnya, walaupun masalahnya sudah lama sekali, tapi kalau kejadiannya sekarang namanya kontemporer. Jadi fikih sehari-hari penjenengan semuanya, kita semuanya. Makanya nanti penjenengan boleh bertanya apa saja, jika itu memang penjenengan alami atau dialami oleh tetangga atau keluarga, pokoknya terjadi sekarang, terjadi hari-hari ini, maka namanya kontemporer. Yang kedua, saya permaklumkan atau saya beritahukan bahwa ceramah saya ini nanti diunggah di YouTube, tersiar ke seluruh dunia, dan followernya sudah sekitar 90.000. Jadi amat bermanfaat, besar sekali manfaatnya. Moga-moga Pak Mudhar Arifin dan Pak Jauhar Arifin mendapatkan royaltinya, royalti pahala kegiatan di masjid ini. Beliau berdua diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya, dan kita semuanya keluarga besar Polowijo dan Mudhar Arifin menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan pertolongan Allah untuk selalu memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Masalah pertama yang sering terjadi, walaupun sebenarnya masalahnya lama, yaitu kalau ada jamaah telat Jumatan. Kalau ada jamaah telat Jumatan, yang baik langsung duduk mendengarkan khutbah atau sholat sunat 2 rakaat. Ini pertanyaan umum. Jawabannya tidak usah telat. Jawaban yang paling pas, jangan telat. Jumatanku sepekan sekali, pasti hari Jumat. Jamnya ya sudah karuan sekitar setengah 12. Nek jam 11 sudah siap-siap, pasti tidak telat. Jadi orang telat Jumatan tuh aneh bin ajaib. Wong karuan kok, tidak mungkin lah Jumatan tuh hari Kamis, tidak mungkin. Atau hari Sabtu, mustahil. Dan tidak mungkin jamnya itu pagi atau sore, tidak. Jumat dan siang, karuan jamnya. Jadi kalau jam 11 sudah siap, pasti tidak telat. Maka jawaban yang paling utama ya, jangan telat Jumatan. Ingatase sepekan sekali aja kok telat, opo gak izin karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu jawaban guyon tapi tenanan. Nah, jawaban fikihnya begini. Ada hadis banyak sekali sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, bahkan menjadi bagian tak terpisahkan
dari prosesi Jumatan. Sedangkan sholat sunat 2 rakaat atau sholat tahiyatul masjid juga ada hadisnya, banyak juga hadisnya, tetapi semua ulama bersepakat hukumnya sunnah. Maka kalau bicara hukum, pasti yang wajib didahulukan, yang sunnah dikemudiankan atau ditinggalkan. Jadi berdasarkan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan mendengarkan khutbah dan terkait dengan sholat sunat tahiyatul masjid, maka kalau harusnya, mestinya kalau memang telat ya, kalau memang terpaksa telat, maka langsung duduk dan mendengarkan khutbah. Itu yang wajib. Di samping biasanya sholat pun tidak khusyuk, sholat sambil mendengarkan khutbah pasti wis. Aku dewi soalnya yo, tapi gak tahu telat wong soalnya khotib terus. Saya tuh ingin jadi jamaah gung kelakon. Khotib terus sampai melenger. Tapi begini ya, jadi kalau penjenengan terpaksa telat, tapi insya Allah kalau ini kayaknya tidak ada yang pernah telat Jumatan. Banyak. Tapi entahlah kok ya umum ya. Jumatan itu ya jek akeh sing telat jek enek, terutama sing yang pabrik-pabrik itu loh. Kecuali Polowijol ya, kecuali Polowijol. Jadi dalam perspektif ini, dalam pemahaman ini, maka sebaiknya begitu datang langsung duduk mendengarkan khutbah. Tetapi ada kejadian zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkhutbah, tapi ki yo jangan nggih alasan telat loh nggih. Jangan nggih alasan telat loh. Zaman Sayyidina Umar khutbah, Sayyidina Utsman telat. Iki gak lagi denggahan iki nggih syariat ya. Sayyidina Utsman telat. Entahlah ya, memang yang namanya kesibukan manusiawi itu. Ya sekali itu mungkin telatnya, dan untuk memberitahu orang Gresik kayaknya bahwa ikut nek telat ngene iki. Waktu telat langsung Sayyidina Umar waktu khutbah tanya pada Sayyidina Utsman. Bahasa Gresik, wis salat ta? Durung. Ayo salat sik. Terus Sayyidina Umar melanjutkan khutbah. Jadi khutbah itu boleh omong-omongan karo jamaah, andai kata komunikatif itu boleh, tapi nek omong-omongan terus wong loro tok ya gak oleh. Ini kasus ya. Sayyidina Umar tanya pada Sayyidina Utsman, yang telat itu sudah sholat apa belum? Belum, silakan sholat. Jadi ada riwayat namanya athar, kalau dari Nabi namanya hadis, kalau dari sahabat namanya athar. Ada athar sahabat yang menyilahkan untuk sholat tapi singkat, tidak boleh lama-lama, sholat cepat. Sayyidina Utsman waktu ya sholat langsung cepat, kemudian mendengarkan khutbah. Jadi bagi pendapat yang menyatakan oh baiknya sholat dulu 2 rakaat cepat, ada dasarnya. Gini kok dasarnya adalah perbuatan Sayyidina Utsman atas persetujuan Sayyidina Umar. Mereka berdua adalah mertua dan mantu. Sayyidina Umar mertua Nabi, Sayyidina Utsman mantu Nabi, dan kedua-duanya dijamin masuk surga. Al-Ashrul Mubasysyirin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun salah dimaafkan, tapi kali ini jelas tidak salah. Konklusinya apa? Konklusinya nek telat langsung lungguh, langsung duduk bener. Telat sholat dulu juga bener. Sing gak bener, sing gak sing gak Jumatan tanpa uzur itu tidak bener. Atau enggak apa tetap Jumatan tapi rame, itu tidak bener nih. Jadi ini maksud saya untuk membuka wawasan kita bahwa Islam itu mudah, Islam itu luas, Islam itu luwes. Gak usah kemelinti bener dewi. Ndak, semua pendapat itu ada dalilnya, ada
gurunya, ada dasarnya. Nah ini kalau jelas beda kan, teko langsung lungguh, kalau teko langsung sholat lu beda banget, beda jelas, tapi sama-sama benar. Mengapa? Karena sama bersumber dari Rasulullah SAW. Yang sholat tadi juga ada hadisnya kok. Walaupun sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu kalau normal, kalau tidak normal ya jangan, misalnya sudah telat langsung wis qomat langsung sholat tahiyatul masjid, oh tidak boleh. Ini penting untuk menjadi modal apa yang saya sebutkan ketika almarhum Pak Haji Ahmad Johar Arifin masih hidup. Hendaknya di masjid ini adalah masjid yang ngemong, masjid yang ngayomi, masjid yang nguwongke, masjid yang tidak menyalahkan siapapun. Yang penting kesini niatnya ibadah dan prakteknya juga beribadah ya sudah. Sehingga sajadah bagus, yang tidak pakai juga boleh. Enggak duwe dia Pak nih atau enggak gawa, saya sendiri tidak membawa ya sudah. Untungnya jadi penceramah, jadi dikai sajadah atau disili sajadah. Jadi tidak usah dimasalahkan. Oh itu musim Covid kok enggak sajadah. Iya Covid yang kono yang jawabon yang jero masjid kan Covid itu juga izin. Covid itu malu. Iki wong sholat gak mungkin tak ganggu wis ben gitu. Okay. Yang pakai masker monggo, tapi nek wis plepeken panjenengan lara titik. Aja ngotot maskeran kok pingsan kok. Ngapunten ya. Ini tetap benar panjenengan bagus mematuhi protokol kesehatan harus. Tapi kalau sudah di dalam masjid namanya protokol syariat. Protokol syariat bagaimana? Ya selazimnya syariat. Dan seperti ini kita memenuhi syariat KB. Yang tidak, yang maskernya dicopot benar. Yang maskernya dipakai benar. Yang tidak pakai masker masih benar selagi di dalam masjid. Tapi nek wis yang jopo wajib pakai masker. Pulau nggih beto masker kok jane, tapi tak sai. Iki nyati le. Pokoknya saya jelas tadi pakai masker. Iki harus pakai masker nggak ceramah kan gak enak. Gitu aja. Jadi nggak usah gampang nyalahne wong wis ngono. Intinya saya itu, misi saya adalah jangan gampang nyalahkan orang. Orang yang berbeda dengan kita belum tentu salah. Podo benere. Pun satu. Yang kedua, iki masalah telat maneh. Soalnya biasanya ya banyak yang telat, kecuali di Masjid Al-Akbar Mutarifin memang tidak banyak yang telat karena memang ada absen. Ustadz, bagaimana kalau jamaah telat, kita masuk masjid imam sudah rukuk, apakah kita baca Fatihah dulu atau nunggu dulu atau ngejar imam? Jawabnya sama dengan tadi, ojo telat. Wes bagus weh, jangan telat. Jamaah nggur 5 waktu ae lho, kok telat. Tapi nyatanya juga masih banyak yang telat. Oke, tetap kita hargai. Jik gelem yang masjid piro-piro, luwe apik telat daripada tidak sama sekali. It is better late than never. Itu bahasa Madura nih ya. Itu lebih baik telat daripada tidak. Jadi nek wong yang masjid telat gak usah dipernuti. Piro-piro cek gelem yang masjid. Sebaliknya kok wong baru dari masjid lagi salam langsung pelencing, babano sih cek gelem yang masjid. Mat kolam cing komat lagi teko salam langsung pelencing, gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kok ya gak bagian ini ki. Begini, ini penting sekali. Saya kemarin baru jejer dengan orang yang salah. Jadi dia sudah telat, imam sudah ruku, Allahu Akbar, langsung dia membaca Fatihah, terus ngejar ruku. Itu walaupun sholatnya sah, tapi jamaahnya tidak sah. Karena apa? Tidak ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbir wa idza qara'a fa ansit. Hadis sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh maknanya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kalau dia takbir, takbirlah. Kalau dia membaca, dengarkan. Itu intinya. Lah iki teko keri imam ruku dia maca Fatihah. Jelas jamaahnya tidak sah karena dia tidak ikut imam.
Ya ikut engko rakaat kedua, iku ngejar cara sendiri, tidak ada tuntunannya. Jadi kalau dia telat nemu imam rukuk langsung Allahu Akbar langsung rukuk, gak usah maca apa-apa, ndak apa-apa. Lah Fatihahnya gimana? Ditanggung imam, termasuk Imam Syafi'i setuju. Kan tiga mazhab itu, tiga mazhab atau empat ya, tiga mazhab tidak mewajibkan makmum baca Fatihah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal tidak mewajibkan makmum baca Fatihah. Tapi satu mazhab Imam Syafi'i menyatakan kalau makmum dalam keadaan normal wajib membaca Fatihah kecuali masbuk, kecuali telat. Kalau telat tidak usah baca Fatihah, yang penting dapat rukuknya imam, maka rakaatnya sempurna, tidak usah nambah lagi. Allahu Akbar langsung rukuk. Kalau mazhab Maliki malah mboten. Saya pernah sholat di Afrika Utara itu mazhabnya kan semuanya Maliki. Telat itu yang pintu. Allahu Akbar di pintu, imamnya rukuk, dia rukuk sambil jalan. Jadi kan Allahu Akbarnya di pintu. Untuk sampai ke soft kan harus jalan. Dia jalan. Memang dalam mazhab Maliki boleh sholat jalan, itu boleh. Sholat bergerak 3 kali berturut-turut itu boleh, tidak batal asal masih ngadep kiblat. Itu mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i jangan coba-coba. 3 kali gerakan termasuk batal kan, kecuali gerakan jari atau gerakan yang tidak bukan anggota pokok. Tapi intinya kalau panjenengan misalnya telat, langsung takbir, langsung ikut imam ruku. Nek wis imam iktidal kok penyanyi lagi ruku, itu namanya telat, harus nambah 1 rakaat di belakang nanti. Tapi termasuk ikut imam, jamaahnya sah. Kalau yang tadi tidak sah, kalau ini sah karena dia tidak nambah rakaat sendiri, tidak buat rakaat sendiri. Gitu nggih. Jadi dengan penjelasan ini panjenengan faham, oh Islam itu luas. Oh Islam itu luas. Oh Islam itu lapang, banyak pilihan, semua benar, tidak usah ada yang nyalahkan. Bahkan dalilnya ngeten, kalau ada penceramah kok nyalah-nyalahkan, berarti dia harus ngaji lagi. Wis ngono. Lah ngaji dong tutup. Kitabe lagi pojokan sing diwaca. Nek wis luas wawasannya, terus dia akan diberi penjelasan, oh ini benar, itu benar, itu benar. Gini mau, ini seperti baik yang telat Jumatan maupun telat jamaah seperti ini tadi. Pun itu yang terkait dengan fikih kontemporer atau fikih terkini kaitannya dengan telat-telat tadi. Kan sekarang banyak yang telat, berarti kontemporer, telat itu kontemporer. Baik, sekarang ini kontemporer juga. Ustadz, mana dalil bahwa Nabi tidak boleh digambar? Ini kaitannya dengan itu, dengan Perancis ini loh. Ini ada yang bertanya dan ada profesor malah, tapi profesor yang mungkin ya kurang ngaji tadi ya. Kan banyak loh profesor, tidak semua ngerti agama. Profesor pinter pasti, tapi dia mungkin bukan mungkin, memang dia bukan ahli agama. Mana dalil Nabi tidak boleh digambar? Panjenengan mencari di Quran tidak akan ketemu, di hadis tidak akan ketemu. Memang tidak ada dalil tekstualnya. Ini perlu panjenengan tahu supaya panjenengan nanti kalau ada orang nyelekit begini ini bisa ngadepi. Jadi kalau dalil yang dimaksud tekstual Quran atau tekstual hadis, larangan gambar Nabi memang tidak ada. Tapi kalau larangan gambar makhluk bernyawa ada. Lah Nabi lah bernyawa. Tapi maksudnya zaman Nabi SAW itu bukan gambar, bukan foto, tapi pahatan, gambar 3 dimensi. Zaman itu tidak ada gambar lukisan, tuh belum terbiasa. Yang ada gambar pahatan, nakht namanya. Ada patung, paling banyak patung waktu itu, tapi selain patung ada gambar tapi 3 dimensi. Nggih ngeten iki. Seperti ini kan ya, gambar timbul lah, gambar timbul. Ya, relief
Itu waktu itu kalau rilis tentang makhluk bernyawa dilarang, tapi ulama memang berbeda pendapat larangan Nabi ini apakah larangan haram atau larangan makruh. Kalau yang digambar makhluk bernyawa tapi itu disembah atau patung itu haram, tapi kalau lukisan atau hiasan itu makruh. Itu pendapat para ulama. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu ulama Sunni, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat kompak haram hukumnya. Jadi dasar pengharaman menggambar Nabi adalah ijma ulama. Ijma itu statusnya bukan ijma'nya tapi kekuatan hukumnya sama dengan Al-Quran, sama dengan hadis mutawatir, kuat sekali. Sudah disepakati dalam ilmu usul fikih bahwa ijma atau kesepakatan aklamatif namanya ijma. Kalau tidak aklamatif namanya ittifaq. Sama-sama sepakat, tapi kalau kompak, kalau bulat namanya ijma, kalau tidak bulat namanya ittifaq. Seperti haramnya rokok, itu bukan ijma tapi ittifaq. Itu kalau Muhammadiyah haram, tapi kalau NU makruh, bahkan kalau kiai wajib kan. Oh iya, bukan kiai di sini, kiai di Afrika sana kan beda-beda toh hukumnya rokok, tapi kok banyak yang menyepakati oh ini haram, ini makruh, ini, tapi nek sing wajib gak ono sih, gak ono, itu guyon tok. Tapi yang mewajibkan dirinya ngerokok banyak, nek gak ngerokok mumet itu ada yang itu mergo krono latih ngerokok jane. Jadi ijma itu kesepakatan aklamatif, sifatnya global, mendunia, bukan hanya lokal. Nah, haramnya menggambar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dasarnya ijma. Semua sahabat, semua ulama kompak mengharamkan menggambar Nabi. Ya, itu konklusi hukumnya, kesimpulan hukumnya. Tapi mengapanya? Ya karena tidak ada kemampuan orang menggambar Nabi, itu tidak ada. Saya yakin kok, andai kata waktu itu sudah ada kamera di foto, insya Allah Nabi juga tidak bisa. Yai Hamid tambak beras nih, ini tidak bisa difoto. Difoto tetap blur, tetap sampai sekarang tidak ada fotonya Yai Hamid. Termasuk umumnya para wali memang gitu, tapi kalau dilukis memang bisa, tapi kalau difoto sudah dipraktekkan banyak yang tidak bisa. Tapi baiklah, bukan soal itu, yang penting adalah dasar hukumnya bahwa disepakati oleh ahli sunnah Nabi tidak boleh digambar, tidak boleh dilukis, tidak boleh dideskripsikan, digambarkan seperti apa, tidak boleh. Tapi kalau Syiah memang ya, Syiah kalau penyanyi pengen roh foto kanjeng Nabi itu di Syiah, di Iran sana ada, tapi saya yakin tidak tepat. Di fotonya apa, gambarnya lukisan, bukan foto, lukisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimiripkan dengan Sayyidina Husain. Karena memang riwayatnya seperti itu, tapi tidak boleh sebenarnya. Mohon maaf ya, kalaupun nanti penyanyi sempat ke Iran, gak usah gak usah beli foto itu, ojo digoreng gawe perkara. Tapi memang ada di sana, ada lukisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lukisan Sayyidina Ali, lukisan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilukis mirip Sayyidina Husain, putune cucunya kanjeng Nabi, ya cucu yang tersayang. Ya semuanya cucu tersayang, tapi yang paling populer adalah Sayyidina Husain itu. Tapi kita Sunni sepakat haram. Nah, ada lagi profesor yang begini, loh yang dikarikatur itu kan bukan Nabi gitu. Iya, kalau fotonya Nabi itu karikatur, bukan Nabi, jadi bukan penghinaan pada Nabi. Itu profesor sing muni ngoten niku. Tapi ya sing profesor rada anu mau. Rada apa? Begitu. Ini jadi itu bukan penghinaan itu. Itu karikatur kan bukan Nabi. Nabi tidak seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kalau kita cinta Nabi pasti tidak ridho kok. Bahwa ekspresi tidak ridho terserah apa, tapi ojo ridho, jangan ridho, harus terusik bahwa Nabi kita digambarkan, dikarikaturkan, bahkan mohon maaf ya,
dibuat mirip babi. Masuk ridho toh Nabi kita dibuat mirip babi, nyunggi babi, gandeng banyak perempuan. Iyalah Nabi SAW memang menikah banyak wanita atas izin Allah dan bahkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan tercela. Tapi nek kemudian digambar direntengi gitu kan ya penghinaan itu. Masuk panjenengan rela makhluk termulia di atas bumi di bawah langit ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dilecehkan. Kita tidak boleh rela. Kalaupun panjenengan tidak ikut boikot, tidak ikut protes, minimal hati ini harus tidak rela. Itu yang terpenting. Jadi sekali lagi, nanti kalau ada orang yang bertanya tentang dasar tidak bolehnya Nabi dilukis adalah ijma para ulama, kesepakatan aklamatif para ulama seluruh dunia, ulama sunni. Itu tidak boleh. Kemudian kalau soal melecehkan Nabi, memang bagaimanapun itu cara mereka, padahal umat Islam tidak ada ajaran melecehkan Nabi manapun, Nabi siapapun, ajaran agama apapun, tidak ada. Yang dihina, yang dilecehkan hanya Islam kok. Seluruh dunia itu hanya Islam. Penjelasan tidak akan pernah mendengar agama Konghucu dilecehkan, agama Buddha ada yang melecehkan, agama Hindu ada yang melecehkan, agama Kristen ada yang melecehkan. Tidak ada, tidak ada. Entahlah di seluruh dunia dari sana sampai timur itu hanya Islam. Ya kitab sucinya, ya nabinya, ya ajarannya. Maka kita tidak boleh terima gitu loh. Perkara gak terima ngamuk ya jangan. Bahkan mohon maaf ya, ada yang tidak terima, saking nggak terimanya itu mobil anyar gawean Prancis dibawa ke tengah lapangan atau dikendarai ke tengah lapangan, disyuting itu kemudian dibakar. Gus saking nggak terimanya untuk menunjukkan cinta pada Nabi. Tapi andai kata Nabi hidup pasti marah. Mengapa? Karena mubadzir, tindakan mubadzir itu yang dilarang Islam. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbi kafura. Jangan berbuat mubadzir. Jelas walaupun itu produknya Prancis, tapi lak wis dituku kan sudah dibeli, sing rugi masa Prancis. Ya ndak lah. Yang rugi yang punya itu. Loh, tapi aku rela kok demi Nabi saya rela rugi. Oh ndak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau jeblokkan dirimu pada kehancuran. Itu jelas mobil wis dituku, wis diduwiki, sudah menjadi milik walaupun benci. Kayak Muda Arifin beres wis. Kayak masjid ini inventaris gak apa-apa, atau sementara didelik nih, apa didelik nih, disembunyikan dulu, disimpan dulu, nanti kalau sudah reda pakai lagi. Tapi nek dibakar kan rusak betul, habis sudah. Iyalah sesuke-sukenya orang, sekaya-kayanya orang tidak boleh merusak barang itu. Islam tidak mengajarkan itu. Ayatnya tadi wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini penting untuk menjadi pelajaran kita. Kalaupun kita tidak terima, jangan ngamuk, jangan rusak. Kalau penjenengan marah pada istri atau istri marah pada suami, ojo mecah piring gak salah kok dipecah. Kan gitu kan, nesu-nesu itu hak, tapi ojo ngamuk, ojo ngerusak. Ada ndak kalau ada yang marah itu terus ngerusak itu? Kalau di sini pasti tidak ada, tapi banyak di luar sana. Ada kok tetangga saya itu kalau marah ndak ngerusak, tapi piring rumah dikurupne, piring murup di rumah nih. Pokoknya apa-apa di pintu buka ditutup, pintu tutup dibuka itu kalau marah. Sungguh terjadi ini. Tidak saya sebut namanya, sekarang sudah wafat. Jadi ada pintu buka itu ditutup. Lah pintu tertutup itu buka. Pokoknya kudu gak podo karo asale. Itu ekspresi marah masih bisa dimaklumi walaupun itu gila juga. Al jununu awwaluhu al ghadabu awwaluhu jununun wa akhiru nadamatun. Marah itu awal-awalnya gila, ujung-ujungnya menyesal. Itu mesti. Nek mecah piring jelas gila, piring rapo pokok dipecah. Mari nesune getun, waduh piring arep mangan gak ono piring ya repot kan. Baik, itu kalau soal gambar Nabi atau protes kepada
penghinaan pada Nabi, ya tentu kita sebagai umat Islam, mayoritas penghuni dunia ini, mayoritas umat Islam ini protes, walaupun bentuk protesnya memang berbeda-beda. Sekali lagi, jangan salahkan yang protes, tapi kalau protes melampaui batas pasti tidak dibenarkan. Ini ada lagi begini, kan Nabi pemaaf. Nabi kalau dihina kan tidak marah. Nah kenapa kita umatnya kok pemarah? Itu ya kemelindi juga itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menyangkut pribadi beliau tidak marah. Pribadi lo ya, bahkan dihantemi waktu di Taif itu, dihantemi waktu oleh orang Taif itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah petunjuk kaum saya ini karena mereka tidak ngerti. Karena pribadi Nabi, maka beliau tidak marah. Tapi kalau yang dihina agama, marah. Dan ketika Nabi terhina, dirasakan terhina oleh para sahabat, sahabat juga marah kok. Sayyidina Umar langsung menus pedang kok. Nah bagi kita Nabi itu kan bukan pribadi. Bagi kita loh ya, kita ini Nabi bukan pribadi, tapi Nabi bagian dari agama, simbol agama, tokoh agama. Jadi ya harus kita hormati, dan ekspresi penghormatan kita kepada orang yang menghina juga harus kita tunjukkan, walaupun sekali lagi tidak usah merusak. Itulah Islam melarang merusak, tidak boleh. Kalaupun ada ekspresi marah, jangan merusak. Itu catatan terpenting supaya Islam tidak, wong Islam tidak ngamuk aja katakan ngamuk, Islam tidak teroris saja katakan teroris kok. Padahal itu andai kata orang Islam pasti bukan ajaran Islam kalau yang teroris, yang ngamuk, yang rusak itu. Ini menjadi penting supaya kita semuanya belajar dari kehidupan, menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin. Sekarang penjenengan masih ada tinggal beberapa menit nih, tinggal 8 menit. Silakan kalau ada yang bertanya. Monggo. Enten disiapkan mic napa mboten? Nggih, kalau disiapkan mic silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sih enten panjenengan. Sumarti. Pak Sumarti nggih, Pak Marti nggih. Kula bertanya mengenai sholat Jumat. Nggih. Terus atas itu kan wonten bicara pun kan dilarang. Nggih. Terus sama kita kan mungkin tidak bicara, tapi kita bicara sendiri dengan HP. Ini kumpul Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jumatan salah satu rukunnya adalah khutbah. Dan bagi jamaah mendengarkan khutbah. Bicara dilarang. Maka orang yang Jumatan kok waktu khotib berkhutbah dia HP-an atau tidur atau omong-omongan atau telat tidak dapat khutbah, maka Jumatannya sah karena ada khutbahnya. Tapi untuk dia wajib sholat zuhur 4 rakaat. Waspadalah. Jadi nek Jumatan kok HP-an berarti dia tidak mendapatkan khutbah, maka untuk dia wajib sholat zuhur 4 rakaat. Mengapa? Karena para ulama sepakat innal khutbataini yakum maqamaz zuhri, maqamar rakaataini min zuhur. 2 khutbah itu menduduki 2 rakaatnya zuhur. Karena zuhur itu 4 rakaat, yang 2 rakaat sudah disanggah oleh 2 rakaatnya Jumat, yang 2 rakaat disanggah oleh 2 khutbah. Maka orang Jumatan telat tidak dapat khutbah, Jumatannya sah, tidak berdosa, tapi wajib sholat 4 rakaat. Sholat zuhur setelah Jumatan itu. Kok begitu masuk masjid khotib berkhutbah les tidur, umumnya kan teng Afrika sana itu biasanya khutbah itu kayak obat tidur loh. Begitu ada khutbah langsung blek wis langsung turu lagek tangi setelah selesai.
Itu yang tidak rame kan, tapi kan tidak dapat khutbah. Sama hukumnya dengan yang telat tidak dapat khutbah, sama hukumnya dengan yang HP-an tadi. Sejak saat ini tidak usah HP-an. Kalau HP-an wajib sholat zuhur 4 rakaat jika dia tidak bisa mendapatkan khutbah. Intinya untuk Jumatan harus mendapatkan 2 khutbah. Faham atau tidak faham urusan yang berbeda. Tapi yang penting kudu menangi, mendapatkan itu bahasa Jawanya menangi khutbah 2. Nek gak menangi khutbah 2 maka Jumatannya sah, walaupun Jumatan yang sah itu tidak bisa menggantikan sholat zuhur karena cingkrang, yaitu khutbahnya tidak ada, berarti hanya 2 rakaat maka wajib sholat zuhur. Sejak saat ini tidak usah telat lagi ya. Baik, rupanya masih ada waktu, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Prof tadi bahwa imam adalah pimpinan atau yang harus diikuti semua. Pertanyaan saya, biasanya yang kita lihat pada sholat subuh imamnya kunut, makmumnya tidak, atau sebaliknya. Pertanyaan saya, sekarang ada sebaliknya, imamnya tidak kunut, makmumnya yang kunut sendiri. Oke, terima kasih. Baik, bagus sekali. Jadi sholat subuh kunut bener, ndak kunut bener, sing gak bener sing gak sholat subuh, itu jelas, itu kaidahnya. Lah sekarang ada imam ndak kunut, makmum kunut sendiri, asal dia tetap bisa ikuti imam, gerakannya imam tetap bisa diikuti. Misalnya kalau di Saudi itu ya, itu doa iktidal itu agak lama. Memang mereka bukan memberi kesempatan kita kunut loh sebenarnya, enggak, itu mereka memang sholat apapun iktidalnya lama. Nah itu penjenengan gunakan kunut boleh. Tapi nek imam wis sujud ya penjenengan harus ikut sujud. Kok gak ikut sujud? Jamaahnya batal, sholatnya sah tapi jamaahnya batal. Mengapa? Karena dia tidak mau mengikuti imam. Atau sebaliknya, imam kunut dia tidak ikut, ya tidak apa-apa, asal nanti bisa mengikuti gerakan tidak ikutnya. Misalnya dia tidak ikut kunut tapi tetap berdiri, tidak apa-apa, itu kan masih mengikuti imam. Tapi nek gak ikut kunut kok langsung sujud dewe, ya sejemeneh. Terus intinya imam harus diikuti. Apanya yang diikuti? Kalau menurut pemahaman ulama adalah gerakan-gerakannya. Kalau doa Fatihah atau doa-doanya memang boleh baca sendiri, tapi kalau Fatihahnya 3 imam menyarankan dengarkan. Kalau 1 imam, Imam Syafi'i, baca sendiri Fatihah saja, tapi selain Fatihah boleh baca boleh tidak. Tapi yang terpenting adalah gerakan imam tidak boleh disulayani. Apa sulayani itu bahasa Indonesia apa sulayani? Enggak boleh dibedai. Nggih, enggak boleh dibedai. Harus, kalau dia pun tidak ikut kunut tapi tetap berdiri boleh. Tapi nek ngapunten, saya tidak memaksa. Tapi saya bisa kok sholat subuh dengan kunut, dengan tidak kunut bisa, sama mantep. Tapi nek imam kunut kok karek ngamini, maksud saya amin kan gratis tuh, gak bayar kan? Karek ngamini doa kunut tuh, jas banget kok, jas, maksud doa jas, bagus. Jadi nek gak biasa kunut, mumpung imamnya kunut, amini saja. Sampun isak nggih. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran dan perhatian penjenengan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.